Bagaimana jika hidupmu hanya tersisa 1 jam dan satu-satunya cara untuk tetap bertahan dengan terus memacu adrenalin agar jantungmu terus berdetak dengan cepat untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Vincat. Hari ini saya akan membahas film action berjudul Crank yang rilis pada tahun 2006. Satu film aksi dengan adegan gila dan penuh adrenalin. Di awal adegan memperlihatkan sang pemeran utama bernama Jeff Chelios yang terbangun dari tidurnya dengan keadaan lemah dan pusing seperti orang mabuk. Karena Ricky Verona dan Alex Verona, sang rival, diam-diam menyuntikkan racun ke dalam tubuh Chelios. Aksi keluarga Verona sengaja direkam untuk mengolok-ngolok Chelios. Racun dari Cina tersebut akan segera bereaksi dan membunuh Chelios secara perlahan. Chelios merupakan seorang pembunuh bayaran. Di hari sebelumnya, dia ditugaskan oleh bos mafia bernama Carlito untuk membunuh mafia dari Hong Kong bernama Don Kim. Namun setelah dia selesai melakukan misi, justru Ricky Verona yang saat ini mencoba untuk menyingkirkannya. Chelios menghubungi Dr. Miles untuk meminta obat penawar. Sayangnya, Dr. Miles sedang berada di luar negeri. Jadi, segala cara dilakukan Chelios untuk mencari keberadaan Ricky untuk meminta obat penawar dari racun tersebut. Chelios mendatangi Carlito untuk meminta pertolongan. Namun, Carlito tidak mau ikut campur. Setelah kesana kemari berbuat onar, Chelios menyadari satu hal. Untuk membuatnya tetap bertahan hidup, dia harus terus memacu adrenalin. Jantungnya harus terus berdetak dengan cepat. Jadi, Chelios terus bergerak, harus merasakan stres dan menjaga detak jantung tetap tinggi. Segala cara dia lakukan, dari memukul preman-preman yang ada di bar, mengebut di jalanan hingga dikejar oleh polisi, sampai menabrakkan mobilnya masuk ke dalam mall dan terus kabur begitu saja. Semua aksi tersebut telah terekam di CCTV dan disiarkan di berita. Di tengah kekacauan yang sedang dibuatnya, Dr. Miles menelpon. Dia mengetahui jenis racun dari Cina tersebut dan menyebutkan jika tidak ada penawarnya. Yang Chelios bisa lakukan sekarang hanyalah memperlambat proses racun dengan cara menjaga aliran adrenalin. Jantungnya tidak boleh berdetak pelan ataupun berdetak normal jika dia ingin tetap hidup. Setelah berhasil kabur dari mall, Chelios merampok di minimarket. Chelios melakukan semua kejahatan tanpa takut dan tanpa peduli dengan konsekuensi karena dia tahu dirinya belum tentu akan bertahan. Dr. Miles menelpon lagi dan mengatakan jika obat sejenis suntikan epinefrin bisa menciptakan adrenalin buatan. Jadi Chelios mencari obat tersebut ke rumah sakit. Tapi sebelum dia pergi ke rumah sakit, Chelios mendapat informasi dari rekannya bernama Kaylo jika Alex Verona berada di sebuah restoran. Chelios mencoba mencari tahu keberadaan Ricky melalui Alex. Tapi Alex tidak mau memberitahu dan malah melakukan perlawanan. Tentu saja, Chelios tidak peduli dengan hidup Alex. Dengan menggunakan handphone Alex, Chelios menghubungi Ricky untuk memancingnya keluar. Sesampainya di rumah sakit, pihak apoteker tidak bisa sembarangan memberi obat tersebut. Di samping itu, polisi terus melakukan pengejaran kepada Chelios. Karena tidak mendapatkan suntikan yang dibutuhkan dengan cara baik-baik, maka Chelios meminta obat tersebut secara paksa kepada seorang dokter dan membuat kekacauan di dalam rumah sakit. Bahkan setelah dia berhasil keluar dari rumah sakit, Chelios mengganggu seorang polisi dan merebut motor polisi tersebut. Menariknya, film ini menggambarkan efek racun secara visual dan penonton bisa melihat dunia dari sudut pandang Chelios yang semakin buram dan lambat ketika adrenalinnya turun. Setelah bagaimana dia terlihat seperti orang gila yang terus bergerak demi bertahan hidup. Chelios segera melajukan kendaraannya menuju apartemen Eve.
Eve adalah kekasih Chelios. Saat ini, Chelios harus segera menyelamatkan Eve karena Ricky pasti akan membalas dendam. Chelios selama ini berbohong jika dia bekerja sebagai seorang programmer. Karena saat ini, dia sedang bertarung antara hidup dan mati, maka Chelios memutuskan untuk memberitahu kepada Eve bahwa dia merupakan pembunuh bayaran. Misi terakhirnya adalah membunuh Don Kim. Tapi kenyataannya, pada malam itu, Chelios tidak membunuh Don Kim. Chelios hanya meminta Don Kim untuk hilang selama 48 jam. Chelios hendak pensiun demi Eve. Namun, Eve tidak percaya dengan pekerjaan asli Chelios. Eve mengira jika itu hanya alasan Chelios agar mereka putus. Chelios yang mulai sekarat lagi mencoba untuk mengajak Eve untuk berhubungan intim di tengah keramaian dan ditonton oleh banyak orang. Walaupun awalnya Eve menolak, Eve mulai terpancing dan terjadilah adegan syur di tengah keramaian. Kemudian, Kaylo memberitahu jika dia menemukan keberadaan Ricky. Chelios pun meninggalkan Eve begitu saja. Namun ketika sampai di tempat yang telah diberitahukan oleh Kaylo, Chelios tidak masuk dari pintu depan, melainkan naik dari gedung paling atas. Sayangnya itu hanyalah jebakan, karena setelah sampai di sana, Kaylo sudah tidak terselamatkan. Dan yang menyekap Kaylo adalah anak buah Carlito. Mereka semua menginginkan Chelios untuk mati saja. Di sini Chelios sadar bahwa Carlito telah bekerja sama dengan Ricky. Terlihat jika Eve datang juga ke gedung itu, karena dia mengikuti Chelios dan ingin membuktikan perkataan Chelios tentang pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Setelah 1 jam, Dr. Miles tiba di Los Angeles. Dia merasa takjub karena jantung Chelios masih bisa berdetak hingga saat ini. Tapi Dr. Miles hanya bisa membuat Chelios bertahan beberapa hari saja, dan selebihnya Chelios bisa jatuh koma kapanpun. Tidak ada obat penawarnya, dan dipastikan bahwa Chelios tidak akan selamat. Tapi dia tidak akan menyerah. Sebelum mati, dia akan melakukan pembalasan dalam waktu 1 jam. Chelios terpaksa berbohong kepada Eve jika dia akan pergi untuk mengambil obat penawar dan berjanji akan kembali. Chelios mengajak Ricky untuk bertemu di Hotel Lynn. Ternyata Ricky juga memanggil Carlito untuk menemui Chelios. Di sini diberitahukan alasan mengapa Carlito meminta Chelios untuk membunuh Don Kim. Carlito membutuhkan Don Kim sebagai kambing hitam organisasi mafia, sedangkan Ricky ingin menyingkirkan Chelios untuk naik jabatan. Lagi pula, Carlito dan Ricky menganggap bahwa Chelios adalah orang yang berbahaya. Jadi daripada mendapat masalah, lebih baik jika Chelios mereka singkirkan. Ternyata tidak semudah itu. Tiba-tiba datanglah bala bantuan dari Don Kim dan anak buahnya. Tentu saja ini bayaran karena Chelios melepaskan Don Kim. Di tengah aksi tembak-menembak, Carlito segera kabur menuju helikopter. Chelios mengejarnya untuk balas dendam, tapi Ricky datang tiba-tiba dan menyuntikkan racun itu lagi. Kemudian Ricky menembak Carlito. Semua itu dia lakukan demi sebuah jabatan. Di sisa-sisa kesadaran dan kekuatannya, Chelios belum mau menyerah. Chelios membawa Ricky untuk terjun bersamanya. Pada akhir adegan, Chelios menelpon Eve. Melalui pesan suara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya itu. Lalu tubuhnya jatuh menghantam sebuah mobil.
Lucunya, Chelios masih bisa berkedip dan terdengar bunyi detak jantung. Menurut teman-teman, apakah Chelios selamat dan baru akan mati jika jantungnya berdetak normal? Makna dari film Crank bisa digambarkan sebagai hidup seperti orang gila yang tanpa kendali. Chelios tahu jika waktunya hampir habis. Jadi, dia hidup seolah-olah tidak ada hari esok. Kalau kamu dalam keadaan seperti Chelios, kamu akan melakukan hal gila seperti itu nggak? Berikan komentarmu yuk. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.